Maka barusan kita awali. Semoga Allah terus berikan kita nikmat sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, jamaah terkhusus Forum Komunikasi dan Silaturahmi atau Silaturahim Masjid Musola Komplek Pertamina. Semoga diamnya kita semuanya tercatat sebagai pahala ibadah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Akhir atau endingnya dia beramal dengan amalan penghuni neraka. Kalau boleh saya bilang, dulunya orang baik, akhirnya tidak. Kalau boleh saya bilang, dulunya orang soleh, tapi akhirnya tidak. Berarti orang ini meninggalnya su'ul khotimah atau husnul khotimah. Ada gak contoh kasus? Ada. Di zaman dulu di Mesir ada orang yang biasa azan, dan dituliskan dalam kisah dia azannya selama 30 tahun. Nabi mengatakan al-muazzinuna aqwalun nas a'naqan yaumal qiyamah. Orang yang biasa azan nanti di hari kiamat dia punya leher-lehernya akan panjang. Bukannya soang atau onta, tapi dia akan mudah meraih rahmat di hari kiamat. Maka beruntunglah orang-orang yang biasa memandangkan azan di musola atau masjid. Bahkan Nabi mengatakan, Allahumma arsyidil al-a'immah, ya Allah berikanlah petunjuk kepada mereka yang menjadi imam. Maka pengurus musola dan masjid yang membiasakan dirinya menjadi imam mendapatkan doa dari Rasulullah, kelak akan terus mendapatkan hidayah. Nah, dalam kisah tadi orang yang biasa azan sudah berapa tahun? 30. Tadi itu Bapak sehat semuanya Ibu ya. Yang tadi itu berapa tahun? Baru sana kan? 30. Belum. Kita pakai baju merah bilang 50 tahun. Saya nggak ngomong 50 tahun, berapa tahun tadi? 30. Ada orang yang biasa azan di Mesir 30 tahun. Di zaman dulu tidak ada mikrofon, maka dia naik ke atas tangga yang lebih tinggi untuk mengumandangkan azan. Ketika dia naik ke atas lebih tinggi, dia melihat di bawahnya ada perempuan cantik beragama Yahudi. Maka dia tidak meneruskan panggilan azan, malah justru menghampiri wanita Yahudi itu. Dan kebetulan memang wanita itu dalam kisah dikisahkan sungguh sangat cantik. Maka orang yang sudah biasa azan berapa tahun? Dia mengutarakan niatnya kalau dia suka sama wanita itu dan ingin segera menikahinya. Maka wanita Yahudi mengatakan, aku tidak mau menikahimu sebelum engkau keluar dari Islam dan masuk agamaku, yaitu agama Yahudi. Lagi-lagi cinta membutakannya. Bahasa Inggrisnya love is Live. bahasa Betawinya tai kebo terasa bareng ya. Bahasa Betawi Cipetennya tai kebo terasa Coklat. cinta membutakannya, maka dia keluar dari Islamnya, maka dia meninggalnya su'ul khotimah atau husnul khotimah. Padahal sudah azan berapa tahun? 30. Maka orang yang azan lehernya panjang dapat rahmat, tapi belum jaminan surga kalau kegoda sama perempuan cantik. Ini harus diruqyah nih. Gitu ya. Jadi kalau gitu bagaimana? Jadi benar yang disampaikan oleh Rasulullah, kita jangan terlalu pede. Udah rajin ibadah, meninggalnya husnul khotimah. Ikuti saya. Qala Rasulullah. Innamal a'malu Biniyatin. Ustaz atau kualat. Saya nggak ngomong biniyah kok. Ya Allah, yang bilang biniyah semoga berangkat haji. Yang bilang Ustaz ya kualat ya. Innamal a'malu bil khawatimi. Jauh banget kan?
Innama sesungguhnya al-a'malu amal perbuatan seseorang bil khawatimi ditentukan di akhirnya. Berarti kalau begitu orang yang rajin ibadah belum tentu menjamin surga. Ada satu kejadian, dulunya orang baik meninggalnya tidak baik. Banyaklah berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika, sabbit qulubana ala taatika. Allahumma a'inna ala, sama-sama dong. Allahumma a'inna ala wa syuk wa husni ibadati. Rabbana la tuzigh ba'da id wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Maka kalau begitu berharap kita semuanya biar meninggalnya husnul. Jadi ada orang dulunya yang tadi ya Allah salah. Yang tadi tuh ada orang dulunya sama-sama, ada orang dulunya ada orang dulunya tapi akhirnya tidak baik. Sama-sama, ada orang dulunya tapi akhirnya tapi hadis itu koma. Wa inna rajula la ya'malu zamanan tawil bi amalin ahli nar summa yahtamu lahu amaluhu bi amalin ahli jannah. Ada orang yang dulunya beramal telah lama dengan amalan penghuni neraka, tapi di akhir hayatnya malah justru beramal dengan amalan penghuni surga. Dulunya jelek. Ya Allah. Minum dulu, minum. Minum dulu. Maka apa yang terjadi setelah itu? Maka si rahib mengatakan, laisa laka taubah, taubatmu enggak diterima karena sudah membunuh berapa tadi? Orang yang udah ngebunuh 99 orang dengar taubatnya enggak diterima, kesel, dibunuh lagi tuh rahib. Jadi berapa? Berapa tadi? Maka orang yang udah membunuh 100 orang, Nabi mengatakan mendatangi a'lamu ahlul ardh, mendatangi orang alim di kampung itu. Apa yang terjadi? Maka kata orang alim, hijrahlah. Apa tadi? Hijrah itu apa Ustaz? Intiqal, pindah. Karena kampung kamu jelek, maka pindahlah menuju kampung yang lebih baik. Maka orang yang sudah membunuh 100. Ya, jangan marah-marah lah biasanya. Ya. Maka orang yang udah membunuh berapa orang tadi itu? 100. Dia udah membunuh 100. Tidak. Sini semuanya. Sini semuanya. Ini kampung jelek. Ini kampung bagus. Ini orangnya nih. Ini apanya nih? Ini apa ini? Minuman. Ini dia udah ngebunuh berapa? Ini udah ngebunuh berapa orang? Hijrah dari kampung apa? Menuju apa? Di tengah jalan meninggal. Fakta somat malaikatul azab wa malaikatul rahmat. Dua malaikat azab dan malaikat rahmat beda pendapat. Kata malaikat azab dia neraka, ngebunuh berapa orang? Kata malaikat rahmat dia surga, karena niatnya mau kemana? Hijrah. Maka Allah katakan qisu hazal ard, ukurlah bumi mana yang lebih dekat. Dia dekatnya ke sini atau dekatnya ke sini, maka dengan izin Allah bumi Allah gerakkan menuju kampung yang dia tuju, yaitu lebih dekat. Maka meninggalnya su'ul khatimah atau husnul khatimah. Padahal udah ngebunuh berapa orang? Tapi jangan diniatin ngebunuh dulu. Jadi Allah tidak melihat masa lalu selama dia mau hijrah sesuai pembahasan kita, endingnya husnul khatimah. Padahal dulunya tidak. Tolong jawab. Tolong pilih, Bapak Ibu pilih mana? Fokus, dulunya baik, akhirnya tidak.